Good morning and welcome back to Football Morning Show bersama gua Hanif Tamrin yang selalu konsisten menemani aktivitas pagi kalian di hari ini, hari Jumat, dan jam 7 pagi untuk kalian semua yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah, kampus, tempat kerja, udah ada nangkring di meja kerja kalian, lagi sarapan, lagi nyantai-nyantai. Kita semua tentunya akan segera melakukan update tentang para aktivitas ya, bursa transfer dan juga apa yang terjadi seputar klub kesayangan kita bersama. Dan tentunya tidak hanya untuk klub-klub besar saja, tapi juga kita akan selalu meng-highlight dan memberitakan dan juga membahas klub-klub yang less popular gitu ya untuk kalian semua. Mungkin nanti kita akan bahas Leeds United atau bahas misalnya Venezia gitu ya. Banyak juga yang minta bahas Venezia karena melihat bagaimana nanti masa depan dari seorang kapten kita Bang J, apakah akan main di Serie B atau nanti ada tim yang bisa meminang beliau. Tapi sebelum itu kita akan memulai seperti biasa dengan breaking news. Ini dia my friend. Dan kemarin sudah gue beritakan bahwasannya official bid atau tawaran sudah disampaikan oleh Newcastle terhadap Hugo Ekitike, kemudian ditolak. Penawaran resmi sebesar 75 juta euro sudah ditolak, dan itu memercik merry-go-round di mana Liverpool juga melakukan official inquiry atau kontak resmi kepada pihak Newcastle United untuk menanyakan availability dari seorang Alexander Isak, dan mereka siap membayar 120 juta pound sterling. Dan berita terbaru dari The Athletic yang terbit pada hari Kamis ini itu menyatakan bahwasannya Newcastle United sudah secara resmi menjawab inquiry dari Liverpool dan menyatakan bahwasannya Alexander Isak is not for sale. Wah, sebuah statement my friend, statement banget ini bahwasannya gue punya uang Saudi Arabia my friend, I don't need to sell, dia bilang gitu. Dan ini memang sebuah sebuah sikap yang diambil oleh manajemen Newcastle United dalam upaya mereka untuk merealisasikan janji mereka kepada fans The Toons Army bahwasannya PIF atau Saudi Arabia Public Investment Fund yang merupakan sekarang owner dari Newcastle United. Kalau kalian nggak tahu, ini sebenarnya danantaranya Saudi Arabia my friend. Itu dia. Jadi ini adalah bentuk wujud dari PIF sebagai owner dari Newcastle United untuk menyatakan ambisinya, but we're here to stay. Kita tidak mau diobrak-abrik oleh tim yang lebih besar yang mau mempoach pemain-pemain terbaik kita, karena sebenarnya sudah ada terjadi pergolakan di kubu para pecinta Newcastle United, terutama yang tinggal di Newcastle-nya, dalam hal realisasi janji-janji dari PIF ini untuk bisa membangun Newcastle menjadi tim yang lebih besar. Dalam artian ada beberapa janji yang selama ini dilakukan oleh PIF tapi belum terjadi realisasinya. Contoh, pembangunan fasilitas training center gitu untuk skuad asuhan Eddie Howe, atau dalam artian improvement stadium, atau dalam artian membuat sebuah blueprint untuk mendatangkan pemain-pemain bintang. Nah, itu belum semua terjadi karena kan dalam hal hype ketika dia diakuisisi, bahkan nama-nama yang beredar lebih kayak wah Kylian Mbappe gitu kan. Wah, tapi kan yang datang kan Isak. Walaupun Isak sekarang juga menjadi salah satu pemain yang sangat-sangat berkualitas gitu. Tapi kan memang mungkin bintang-bintangnya datang masih level tier 2, bukan bintang-bintang kelas A banget gitu, premium gitu. Jadi ini yang menjadi kegelisahan juga oleh para pecinta Newcastle, terutama di kota Newcastle-nya, untuk melihatkan realisasi dari Saudi Arabia Public Investment Fund untuk membawa mereka menjadi sebuah tim superstar. Nah, itu yang membuat sikap ini dilontarkan oleh manajemen Newcastle United. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak dalam posisi yang terpaksa harus menjual Isak karena status kesehatan finansial mereka dalam acuan submission profit and sustainability rule ke Premier League itu sangat-sangat sehat gitu. Jadi mereka tidak dalam tekanan untuk harus menjual pemain bintang,
dan seperti beberapa musim yang lalu, tapi mereka dalam posisi yang lebih baik. Jadi mereka menyatakan sikap ingin mempertahankan Isak. Nah, ini yang akan menjadi dinamika. Kenapa? Karena ada dua imbas yang akan segera terjadi akibat jawaban dari Newcastle United ini. Nomor satu, itu adalah kubu Isaknya ini akan bereaksi nih beberapa hari lagi. Itu definitely akan terjadi reaksi dan reaksi, karena kan Isak ini kan bukan hanya dirinya sendiri, pasti dia jadi bagian dari sebuah tim yang lebih besar. Artinya ada entourage-nya, ada manajernya, ada agennya, ada istrinya, ada omnya, ada ponakannya yang merasa kayak waduh kalau gue pindah cuan nih gitu kan, pasti gaji naik nih gitu kan. Terus juga agennya bisa dapat komisi nih. Nah, berarti itu ada beberapa hal yang akan terjadi. Apakah misalnya nomor satu ya, apakah akan ada komunikasi dari pihak Isak untuk menuntut kubu Newcastle mempertimbangkan tawaran Liverpool? Jadi baik-baik dulu nih. Ini kan bidnya gede nih. Mungkin lu bisa consider dulu kali, jangan langsung dibilang gua not for sale gitu. Itu bisa jadi imbas yang pertama gitu. Imbas yang kedua, my friend, itu adalah hampir dipastikan apabila ada sebuah penawaran besar datang ke sebuah pemain dan itu ditolak oleh klubnya, pemain itu biasanya menuntut kontrak baru. Ini dia nih. Kontrak baru itu wujudnya naik gaji 1, iya, 2 komisi signing on fee gitu. Jadi lo kalau menandatangani kontrak baru tuh agen dapat, pemain dapat. Jadi ini akan apapun itu akan berimbas terhadap Newcastle, itu udah pasti. Nah, yang menariknya ini juga berimbas terhadap Newcastle secara strategi transfer mereka, karena langsung pada hari itu juga, hari di mana Newcastle menjawab Isak tidak dijual, Liverpool secara resmi mengontak Eintracht Frankfurt untuk availability dari seorang Hugo Ekitike. Nah, masuklah kawan kita ini. Seperti yang gue sampaikan di episode sebelumnya, ini pasti terjadi pressure dari Liverpool untuk bermanuver membuat Newcastle dalam keadaan pressure. Apakah itu misalnya dengan membuat Isaknya unsettle atau merasa tidak betah gitu kan, atau dengan cara mengincar pemain yang sama yang juga sedang diincar oleh Newcastle United. Dalam hal ini adalah Hugo Ekitike, di mana official bid mereka resmi sudah ditolak oleh Eintracht Frankfurt kemarin dengan mahar 75 juta euro. Nah, sekarang gantian nih Liverpool yang masuk ke dalam perburuan. Tawaran pertama Newcastle sudah ditolak dan pasti terjadi bidding war. Nah, ini nih, kalau terjadi bidding war, harga makin naik. Nah, itu nanti ujung-ujungnya preferensi sang pemain lah yang akan berbicara banyak kemana itu arah transfer akan terjadi. Dalam hal ini Liverpool berada di situasi yang jauh lebih menguntungkan karena satu, level of magnitude secara klub pasti lebih tinggi. Yang kedua, mereka defending champion, sama-sama main di Liga Champions, cuman punya squad yang lebih baik. Nah, kaitannya dari skema atau suitability permainan yang bisa dilihat oleh Hugo Ekitike sebagai potensi untuk memilih siapa klub barunya. Dalam hal ini, kita semua tahu Arne Slot itu sudah tidak percaya sama Darwin Núñez. Terlepas dari kemarin Darwin Núñez akhirnya transfernya ke Napoli itu akhirnya kolaps. Setelah ngomong hampir 40 hari atau berapa hari gitu mereka bernegosiasi, akhirnya itu kolaps. Tapi Núñez ini tidak dipercaya oleh Arne Slot. Berarti satu kompetisi itu gugur. Dan kedua, kita semua tahu ada 2 pemain lagi yang ditaruh oleh Arne Slot di posisi nomor 9 sama satu musim kemarin. Dua-duanya juga sudah hilang secara persaingan. Satu, Diogo Jota berpulang beberapa minggu yang lalu. Itu berarti kan hilang satu pesaing dari Hugo Ekitike apabila pindah ke Liverpool. Dan yang kedua, itu adalah Luis Diaz. Nah, uniknya Diaz beberapa kali ditempatkan di posisi nomor 9, itu juga baru saja menyampaikan secara resmi ke Liverpool keinginannya untuk pindah, karena kemarin penawaran dari Bayern Munich sebesar 65 juta euro resmi ditolak oleh Liverpool. Nah, dari perspektif kesempatan untuk jadi pemain inti,
kayaknya di Liverpool, di tim yang lebih besar, Ekitike ngerasa ini lebih lebih prospek nih gue gitu. Dibanding ketika pindah ke Newcastle. Gue nggak bilang Newcastle akan pasti dia jadi cadangan, nggak juga. Tapi kan secara skema Newcastle ini itu kan jarang main 4-4-2. Berarti kalau harus mengakomodir keberadaan Isak dan Ekitike di tim yang sama, ini Eddie Howe harus main 4-4-2. Dan sekarang 4-4-2 itu bukanlah sebuah formasi atau gaya bermain yang difavoritin untuk berada di Liga Inggris. Ya, terakhir gue sampaikan kan, terakhir tim yang memenangkan liga dengan 4-4-2 itu adalah Leicester City. Dan itu udah lama lah gitu. Secara balance, secara keseimbangan memainkan 4-4-2 ini sekarang terlalu berani lah gitu, karena banyak menumpuk di tengah kan sekarang gaya bermain yang jamak ditampilkan oleh tim-tim di Liga Inggris, very physical. Jadi kalau lu hanya naruh 2 pemain tengah itu akan kalah body, akan di overcrowded sama gelandang-gelandang dari tim-tim yang lebih prominent gitu. Itu yang menjadi question mark. Jadi sebenarnya Liverpool berada dalam situasi yang lebih diuntungkan dalam hal ini, dan barangkali ya ini juga bisa jadi bahan negosiasi untuk kubu Liverpool memberikan persuasif lah ya. Jadi gua nggak akan maksain ngejar Ekitike, tapi bisa nggak lu duduk lagi sama gua untuk negosiasi soal Isak, karena menurut beritanya sebenarnya ada marka harga, karena semua pemain itu ada harganya my friend. Sebenarnya ada harga yang secara eksplisit tersirat dari kubu Newcastle untuk setidaknya membawa mereka ke meja negosiasi. Sekarang kan mereka ada di meja negosiasi aja belum nih. Jadi mau negosiasi udah ditolak, nggak dijual. Tapi ada angka yang kabarnya itu bisa mengconsider kubu Newcastle untuk duduk di meja negosiasi, dan itu adalah angka 150 juta pound sterling. Nah, ini nih barangkali gitu kan, Liverpool berkenan untuk masuk ke angka itu ya. Tapi ini menjadi sebuah dilema juga ya buat gua sebagai penonton bola yang yang bukan fansnya Liverpool. Agak sedikit ironis gitu, dimana ketika Jurgen Klopp di masa-masa yang susah itu nggak di backup dengan transfer fund sebanyak ini gitu. Sementara Arne Slot datang musim kedua langsung jor-joran. Tapi that's typical Fenway Group kan. Itu juga ke positifannya mereka dalam investasi. Jadi ketika pertama kali klub bisa ngeluarin transfer yang gede itu kan karena menjual Philippe Coutinho, datanglah Van Dijk, datanglah Van Dijk sama Alisson gitu yang dibanderol dengan harga mahal. Nah sekarang juga sama kan, sekarang ada 2 nih mungkin kemungkinan pemain dengan transfer yang cukup tinggi, Isak dan Florian Wirtz gitu. Itu yang mungkin juga kedepannya sebenarnya kalau dihitung-hitung positif sebenarnya gitu kan. Kalau kita lihat jarang sekali miss strategi dari Fenway Group untuk mengeluarkan transfer yang sebenarnya itu cukup mahal gitu. Jadi ini yang memang cukup ironis, sehingga mungkin para fans garis kerasnya Jurgen Klopp merasa kayak wah ini gimana nih gitu kan, dulu zaman manajer terbaik gua ini nggak disupport, tapi giliran sekarang kok kita mau nawar segede-gede gini gitu. Banyak juga yang mungkin agak sedikit ini ya kaget gitu ya. But anyway, itu dia sedikit update dari situasi terkini salah satu transfer yang paling ditunggu oleh tentunya fans Newcastle dan juga fans Liverpool. Kita lihat seperti apa developmentnya beberapa hari ke depan. Tentu akan terjadi seperti yang gue prediksi kemarin, benar-benar kejadian. Liverpool masuk ke perburuan Ekitike, dan ini sekarang gue memprediksi bahwasanya akan ada reaksi yang terjadi dari kubu Isak. Kita lihat apakah benar. At least mungkin menurut gue kalau memang ya antara dua itu, antara Isaknya minta kontrak baru atau ini akan ada upaya dari kubu Liverpool untuk sedekat mungkin ke angka 150 juta pound dan akhirnya duduk di meja negosiasi, dan mereka ngalah di Ekitike. Udah gue nggak masuk ke Ekitike, gue fokus di Isak aja. Let's see how it goes, developmentnya seperti apa.
Kita akan update lagi mungkin besok. Nah, sekarang sebelum masuk ke topik berikutnya, gue ingin mengingatkan kalian bahwasannya dan juga berterima kasih. Gue ngelihat kemarin udah mulai rame potongan-potongan clipper yang ada di TikTok. Thank you so much buat kalian yang udah ikutan kompetisi clipper. Gue pengen mengingatkan lagi aja bahwasannya kompetisi clipper ini berlangsung sampai tanggal 16 Agustus dan sudah mulai dengan hadiah total 5 juta rupiah gitu. Totalnya 5 juta rupiah. Dengan syarat dan ketentuan tuh gampang banget. Kalian bisa ikutan, ya post aja, potong aja sebanyak-banyaknya, langsung kalian post di TikTok kalian. Dan untuk video yang mencapai 1 juta views itu otomatis langsung mendapatkan hadiah untuk 3 orang 1 juta rupiah. Dan untuk video yang sukses mencapai 500.000 views itu langsung mendapatkan hadiah 500.000 untuk 4 orang dari gua. Syaratnya gampang, ketika kalian ngepost tinggal tambahin aja hashtag Hanif Tamrin dan anti percaya jinx ya. Kemarin udah gue lihat ada satu yang masuk FYP gua, tapi itu temanya tentang Tobrut. Anjir. Ini bener-bener kalian ya. Gila nih. Yang rame itu yang kayak begitu. Ya Allah, susah banget emang warga TikTok ini ya. Tapi anyway, it's okay, nggak apa-apa. Silakan buat kalian yang ingin cari duit-duit jajan sampingan, that's up for grab. Silakan ikutan. Oke. Dan berikutnya gue ingin mengajak para fans Real Madrid untuk berdiskusi di segmen berikutnya. Oke. Ini balik lagi. Ini adalah sebuah komunitas yang pengen gue develop gitu, tidak percaya jinx, aliansi pembela Hanif alias APH. Ini tempat kita wadah berdiskusi, dan nanti ketika mulai musim baru bergulir, gue akan menyediakan tempat di kantor gue di bawah untuk kita juga bisa live reaction bareng. Buat kalian yang pengen nonton bisa ikutan datang ke sana, gue juga akan live reaction. Kita bisa antar fans bisa saling membuat komunitas ini lebih produktif lagi gitu ya. Nah, di luar itu, bentuk dari komunitas ini tentunya untuk berdiskusi ya. Kita punya POV yang tentunya berbeda, dan gue secara khusus ingin berdiskusi dengan fans Real Madrid pada hari ini tentang satu tema. Itu adalah, gue khawatir penunjukan Xabi Alonso ini kan salah satu pelatih yang punya masa depan sangat cerah, menjanjikan, langsung bisa bikin Leverkusen menghentikan dominasi Bayern Munich gitu kan. Nggak banyak lah yang unbeaten pula. Nggak banyak lah yang menyangka dia bisa mencapai milestones yang begitu luar biasanya, sehingga langsung mendapatkan kesempatan dari Leverkusen untuk bisa menukangi tim sebesar Real Madrid. Uniknya, Xabi Alonso adalah pelatih yang memiliki gaya bermain yang sangat spesifik, yang sangat mengandalkan taktik, dan secara historis Real Madrid bukanlah tim yang bergantung kepada taktik dan pelatih. Nah, itu makanya gue ingin berdiskusi. Ini kan legenda kalian nih ya. Legenda mantan pemain, udah memenangkan banyak gelar. Ini adalah sosok pelatih yang ditunggu-tunggu gitu ya. Tapi dia punya ide dan gaya bermain yang sangat spesifik gitu ya, yang sangat jelas gitu. Sementara kita semua tahu Real Madrid adalah tim yang dibangun mostly dengan pelatih yang mengandalkan man management, bukanlah taktik yang menjadi acuan utama gitu ya. Nah, makanya sebenarnya yang calling the shots di Real Madrid itu adalah para eksekutif, para direktur, dan tentunya orang nomor satu di tim tersebut adalah sang presiden, yang dalam beberapa dekade terakhir itu adalah Florentino Perez gitu. Jadi menurut gua ada sebuah ketakutan juga dalam penunjukan ini, karena memang Xabi Alonso adalah pelatih yang sangat clear gaya bermainnya. Apakah dia bisa menghandle ruang ganti Madrid dan merubah Real Madrid yang tadinya adalah sebuah tim yang memang dibangun berdasarkan karakter pemain, sekarang dirubah oleh Xabi Alonso bermain sebagai sebuah tim dengan gaya yang spesifik dan taktik yang spesifik gitu. Nah, ini gue melihat ada potensi sedikit clash di sini, dalam artian praktis-praktis yang biasanya terjadi selama beberapa tahun akan banyak yang dirubah gitu ya, dan itu akan membenturkan beberapa ego-ego. Jadi gue ingin berdiskusi dengan kalian dari poin itu. Nah, ini adalah sebuah teori yang sebenarnya diamini oleh kubu Madrid sendiri. Bahkan mantan general manajernya Real Madrid,
Jorge Valdano itu mengungkapkan bahwasannya Madrid itu 7 juara terakhirnya itu bukanlah dengan pelatih yang memiliki taktik khusus. Jadi justru 7 gelar juara Real Madrid terakhir Liga Championnya itu dimenangkan dengan karakter manajer yang basisnya itu dari man management, bukan taktik sebagai fundamental utamanya. Yaitu dia bilang 7 gelar UCL terakhir kami dimenangkan dengan Del Bosque, Zidane, Ancelotti, dan mereka bukanlah pelatih-pelatih yang mengedepankan taktik. Nah, ini diamini nih oleh Valdano sendiri bahwasannya yang nomor 1 di dalam Real Madrid itu Bapak Presiden gitu ya, bukanlah pelatih gitu. Pelatih itu datang dan pergi gitu. Sementara presiden stays. Jadi dia yang menentukan siapa yang dibeli, siapa yang harus dijual, gitu kan. Nah, akhirnya selalu yang menjadi tantangan utama dari pelatih baru Real Madrid ketika dia ditunjuk itu adalah menemukan keseimbangan di tim. Selalu tugasnya tuh menemukan keseimbangan. Gimana caranya gue nyeimbangin Vini main, Bellingham main, Mbappe main, Rodrigo main. Taktik apa kira-kira yang cocok gitu kan untuk bisa meramu semuanya bisa main dah gitu. Jadi itu adalah tantangan terbesar biasanya setiap musim yang dihadapi oleh manajer-manajer yang ditunjuk oleh Real Madrid gitu. Itu sebenarnya gitu. Makanya ketika ditanya nih sama Valdano ke Zidane waktu kan, mungkin Zidane itu kan awal penunjukannya kan juga nggak langsung ada pengalaman megang tim gede, kan dia megang tim mudanya Madrid. Terus ya udah karena dia udah jadi nomor 2, sempat jadi nomor 2 di Ancelotti, dan semua pemain Madrid itu respect sama dia secara ruang ganti udahlah ini mah seamless gitu, semua udah nyembah lah sama Zidane mah gitu ya. Akhirnya dia ditanya nih sama Valdano, dia bilang ini saya ingat ketika orang-orang di klub bertanya kepada Zidane pendapatnya tentang gaya sepak bola yang selalu build up dari belakang. Ya itu kan lagi jadi tren tuh, gaya gara-gara Pep Guardiola. Zidane jawabannya satu, itu tidak penting. Anjay, gila, savage banget emang kalau manajer kayak dia ya. Tapi gimana? Dia menang Liga Champions 3 kali beruntun, my friend. Jadi kayak inilah maksud gue realitanya, bahwasannya di Real Madrid itu nggak penting taktik buat secara historis ya, maksudnya taktik yang terlalu rigid itu nggak terlalu penting di Real Madrid, my friend. Dan itu yang gue takutkan, karena kan memang Xabi Alonso ini dia tuh ball possession base, pressing, dan yang paling kentara itu sudah mulai ada perubahan-perubahan yang dia minta ketika di Club World Cup kemarin, di mana yang paling kelihatan banget kesulitan itu adalah pergerakan tanpa bola dari Kylian Mbappe dan juga Vinicius Junior. Karena tuh buat seorang gaya permainannya seorang si Alonso itu lu harus kompak, lu harus menjadi sebuah unit. Ketika seorang pemain melakukan pergerakan tanpa bola, pemain yang lain tuh harus jelas dia ada di mana, posisi supportnya seperti apa. Ketika dia mencoba recover ball seperti apa, ketika dia dalam posisi megang bola seperti apa pergerakannya yang dibutuhkan untuk antar pemain. Nah, ini yang potensi terjadi perubahan gitu. Bahkan sebenarnya kita tahu beberapa kali ada manajer dengan karakter yang kuat, dengan basis taktik memegang Real Madrid selalu mental. Kalau kalian nggak percaya, kita lihat historis ya. Ini balik lagi, ini diskusi kan. Ini gue cuma pengen pointing out fakta-faktanya. Kita kembali ke 2006 ketika Madrid mengumumkan seorang Fabio Capello menjadi manajer baru mereka. Ya, ketika itu Madrid sudah 4 musim puasa gelar, ya, nggak juara sama 4 musim. Akhirnya presiden pada saat itu kalau nggak salah siapa, Calderon atau siapa lah gitu ya. Akhirnya gue tunjuk aja lah Capello udah pasti juara liga ini mah gitu kalau Capello. Dan kalian tahu pemain-pemain yang dia bawa langsung sesuai sama kebutuhan dia untuk menerapkan taktiknya. Dan dia kan 4-4-2 banget nih gitu. Langsung dia jual Ronaldo Nazario karena udah pasti nih jadi bad apple nih ya, kerjanya party mulu, nggak kena nih yang gini-gini sama Capello, langsung dibuang waktu itu ke AC Milan kalau gue nggak salah. Dia membeli Emerson dan Mamadou Diarra untuk ini selalu taktik Capello itu punya 2 defensive midfield.
yang wah strong banget, dan dia tuh bawa Emerson kemana-mana, mulai di Roma ke Juve dan ke Madrid juga, karena Emerson ini kuncian buat taktiknya dia, dan selalu memiliki sayap-sayap ya, sayap-sayap yang world class lah. Nah, sempat dipinggirkan David Beckham, dan akhirnya Beckham lah justru yang menjadi penyelamat seorang Capello itu di akhir pertandingan, pekan-pekan terakhir, dan akhirnya di minggu terakhir Real Madrid jadi juara. Dan kalian tahu yang dilakukan oleh Real Madrid pada itu setelah jadi juara, Capello dipecat. Capello apa ini main-main seperti ini, dia langsung apa ini taktik-taktik ini gitu. Jadi itu presiden yang pertama nih yang gue merasakan, waduh gimana nih ya nanti Xabi Alonso akan terjadi seperti apa. Ya harapannya kita kan ini bisa positif ya, maksudnya kayak ya mungkin Madrid bisa masuk ke fase di mana ini mulai balance antara man management dengan gaya permainan nih gitu. Kalau kalian nggak ada presiden yang kedua, itu 2013 kawan kita lah, manajer terbaik sealam semesta inilah ya, Jose Mourinho, my friend. Itu kan Jose Mourinho tuh dibuatlah tim yang moldnya tuh persis kayak dia nih gitu. Bahkan PP sempat jadi gelandang bertahan lawan Barcelona kalau kalian ingat. Dan itu tim benar-benar dibentuk dengan DNA-nya seorang Jose Mourinho gitu. Dan apa yang terjadi di musim terakhirnya? Itu udah berantem sama semua pemain. Dia kehilangan ruang ganti. Semua pemain-pemain kunci dan penting itu berbalik tidak mendukung dia. Kalian name it lah, berantem sama Casillas pada saat itu. Kiper kan diganti sama dia tuh, yang nomor 2-nya yang akhirnya dimainin. Ronaldo akhirnya nggak ngebelain dia, Sergio Ramos akhirnya nggak ngebelain dia. Dia kehilangan ruang ganti gitu. Jadi pelatih dengan gaya kalau Mourinho ini kan sangat-sangat apa ya, dewa counter attack, direct football lah gitu kita bisa bilang. Permainan dengan mengedepankan taktik yang ini tuh sering nggak works di Madrid. Makanya gua sangat-sangat sangat-sangat curious bagaimana nanti Alonso bisa menyikapi ini gitu. Ya dulu Capello bahkan sempat cerita, dia bilang sangat penting untuk menerapkan gaya permainan yang berbeda dari yang biasa diterapkan oleh Real Madrid gitu. Dia di diwawancara tuh pada saat musim itu, ketika saya datang ke tim, saya bekerja sangat banyak dari aspek taktik, dia bilang. Saya paham bahwanya semua tim harus maju bersama dan harus ada kebersamaan untuk menemukan keseimbangan. Nah, dia bilang sekarang semua orang berbicara tentang sepak bola, who talks about football, membicarakan tentang taktik ini, itu keseimbangan ya. Ya, kamu harus lari, kamu harus saling membantu, ya. Ini adalah hal yang harus dilakukan. Sederhana sekali. Saya memutuskan menjual Ronaldo, dia bilang gitu. He was out for 2.5 months. Dia nggak main 2,5 bulan dan dia sangat mengganggu keseimbangan tim. Nah, ini yang maksud gue, yang gue takutkan. Kita tahu kan semua sekarang egonya banyak nih. Ketika kemarin aja pertama kali Jude Bellingham dan Kylian Mbappe datang tuh udah ada statement dari kubu Rodrigo. Jadi kayak orang kan bikin media Spanyol tuh langsung bikin trio, istilah trio gitu kan, kayak Mbappe, Vini, Bellingham, anjay. Terus langsung kubu Rodrigonya mana? Gitu kan, langsung ada statement begini, dan itu mungkin nextnya akan terjadi di Vini, gitu kan. Kalau gue pribadi ya, gue sih pengennya Madrid justru beli striker, beli misalnya kayak Isak, ya, di kirinya Mbappe, ya, di kanannya Rodrigo. Vini yang akan gue korbankan gitu. Karena menurut gue Rodrigo bisa lebih work rate-nya bisa lebih ini ketimbang Vini gitu. Dan Vini kan punya ego ya. Nah, kalau gue akan kalau dijual juga ke Arab Saudi, mungkin Vini mahal banget harganya. Bisa reinvest lagi ke tengah gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi perdebatan seperti apa nanti Xabi bisa menemukan keseimbangan antara gaya permainan dan man management itu. Apakah ego-ego besar seperti Vinicius Junior, seperti Kylian Mbappe, kita semua tahu kan, mungkin kalian pernah lihat videonya yang berseliweran di sosial media ketika Luis Enrique berusaha ngebrief Mbappe tentang pentingnya ngepres gitu. Ketika lu ingin
dikonsider sebagai seorang pemimpin yang pertama kali menerapkan pertahanan dengan ngepres tim lawan gitu. Dan ya kita semua tahu Mbappe, Vinicius Junior bukanlah karakter pemain yang terus-terusan mau ngepres dan berkorban buat tim seperti yang dilakukan oleh PSG musim ini dalam diri Dembele, dalam diri Desire Doué, dalam diri Kvaratskhelia. Bahkan gue sering banget ngelihat Kvaratskhelia udah jadi kayak back kiri ketika PSG diserang gitu. Nah ini yang menjadi topik yang menurut gue sangat penting untuk didiskusikan dengan fans Real Madrid, dan I'm very keen. Gue sangat-sangat penasaran untuk melihat seperti apa terapannya di Liga Spanyol pada musim depan, seperti apa turbulensi dari adaptasi yang bisa kita lihat. Karena kan ketika di Club World Cup kemarin kita lihat tuh ada positif ada negatif ya gitu. Positifnya gue mulai lihat early signs-nya positifnya ketika Madrid berhasil mengalahkan Juventus di 16 besar. Itu mulai gue ngelihatnya mulai kelihatan ada sedikit ini kayak gini yang dipengenin sama seorang Xabi Alonso Madrid bermain musim depan. Tapi apakah diterapkan 100% dengan aplikasi yang benar? Belum. Jadi kita ngelihat ini masih butuh waktu, dan dia baru in charge selama 46 hari ketika terakhir memimpin Real Madrid mengalahkan Juventus di Club World Cup, memenangkan 4 pertandingan dari 6 pertandingan, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Nah kita lihat nanti apakah bisa menghentikan dominasi Barcelona musim lalu. Ini kan yang menarik karena kan Barcelona juga baru memperpanjang kontraknya Lamine Yamal, dan form sepak bola yang ditemukan bersama Hansi Flick juga sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi ini gue intrik untuk melihat seperti apa nanti kiprah dari Xabi Alonso. Apakah bisa dia menemukan keseimbangan itu? Kita tanyakan kepada fans Real Madrid yang menyaksikan video ini. Dan itu dia 3 topik yang pengen kita bahas pada hari ini. Dan seperti biasa, appreciate sekali buat kalian yang sudah mendukung konten-konten gua untuk bisa lebih konsisten. Jangan lupa buat di subscribe, di share juga, dan buat yang mau ikutan Clipper Competition by all means silahkan. Dan gua berharap sekali teman-teman bisa share konten-konten ini biar visibility lebih gede, dan gua sebelum akhir penutupan jendela transfer bisa bikin kolaborasi sama Fabrizio Romano seperti janji gua. Karena kalau yang nonton 10.000 kayaknya gue bayar Fabrizio kayaknya sayang banget dah gitu. Jadi tolong dibantu dinaikin lah sedikit lah gitu. Berapa lah gitu. Biar gue ikhlas gitu ngebayar Fabrizio. Mahal men dia. Bukannya apa-apa, gue chat-chatan sama dia. Pasti dia bilang gini, my friend, kalau ini lagi periode bursa transfer harganya double. Dia bilang gitu. Langsung gue, waduh, iya deh bro, gue bilang gitu. Dicari dulu duitnya ya, aman. Kita nanti bantu dari APH udunan gue gitu ya. Oke. Kalau gitu akhir kata, terima kasih buat supportnya, dan yang udah nonton jangan lupa di komen dan subscribe. Thank you so much dan have a lovely day. Bye.